Halo teman-teman, pada kesempatan ini saya akan melakukan review yang mobil jarang-jarang kita temui nih teman-teman pada saat ini, yaitu Grand Max yang 1300 cc AC, bangkunya hadap ke depan semua. Dan pada saat ini saya akan melakukan review untuk mobil Grand Max ini yang berwarna putih. Tapi sebelumnya saya sangat berterima kasih kepada teman-teman yang telah like, mengkomen, serta mensubscribe EWP channel 05 ini. Karena dengan adanya itu saya akan lebih bersemangat lagi dalam mengembangkan EWP channel 05 ini pada masa yang akan datang teman-teman. Nah teman-teman, kita ikuti review selanjutnya. Nah teman-teman, kita mulai reviewnya di bagian depan. Untuk mobil Grand Max ini, dia menggunakan lampu yang masih bohlam. Bentuk lampunya adalah seperti ini teman-teman, baik itu lampu sen, lampu kota, dan lampu headlampnya juga masih bohlam. Dia sudah dilengkapi dengan bumper depan. Tampilan bumpernya adalah seperti yang terlihat di kamera ini. Kemudian kalau kita lihat ke bawahnya juga, dia sudah dilengkapi dengan tatakan plat. Nah, kalau kita lihat ke bagian atasnya, di kap mesinnya terdapat air wiper dan wipernya teman-teman. Bentuknya adalah seperti ini. Secara keseluruhan dari depannya bentuknya tidak berubah. Bentuknya seperti yang dulu atau belum berubah teman-teman. Kalau kita lihat ke bagian samping, di bagian sampingnya ini teman-teman, kita review ke bannya. Dia menggunakan ring 13 dengan ukuran ban 165 teman-teman, sedangkan velgnya adalah velg yang standar bawaan pabrik, bentuknya adalah seperti ini. Dia sudah racing dan dia menggunakan sistem rem ventilator cakram dan sistem per dengan menggunakan sistem per McPherson stroke, sehingga dia lebih nyaman dan empuk dan lebih stabil pada saat berkendara teman-teman. Kalau kita lihat ke bagian samping, dia mempunyai set body. Set bodinya sudah sewarna dengan bodinya teman-teman, berwarna putih. Nah kemudian kita lihat ke bagian atasnya, di kaca spion dia sudah menggunakan sen, tapi kaca spion masih mengikuti warna pabrik, warna hitam. Dan dia dilengkapi dengan talang air serta dilengkapi dengan kaca film, dan ini adalah antenanya teman-teman. Kemudian kalau kita lihat ke bagian gagang pintu masih bawaan pabrik berwarna hitam. Sedangkan pintu tengahnya ini adalah pintunya masih sliding door teman-teman. Dan dia sudah dilengkapi dengan talang air dan juga kaca film dari depan sampai belakang teman-teman. Kemudian kita lihat di penggerak roda belakangnya, karena dia adalah sistem penggerak roda belakang, dia mempunyai kardan. Di ban belakang ini dia tampilan velgnya adalah seperti ini teman-teman. Dia menggunakan sistem rem tromol, sedangkan dia juga ditopang dengan shock, dan sistem pernya adalah sistem per keong teman-teman. Nah kalau kita lihat di bagian belakangnya, untuk pintu belakang dia sudah headback, pintu diangkat ke atas. Dan sedangkan untuk lampu belakang dia masih menggunakan bohlam, baik lampu rem maupun lampu sen, tapi sudah kombinasi merah. Dan ini adalah tatakan platnya teman-teman. Kalau kita lihat ke bagian bawahnya, di kolong, dia di kolong diletakkan ban serapnya teman-teman, sudah digantungkan ban serapnya. Nah kalau kita lihat di bagasinya untuk mobil ini cukup luas, dan bangkunya sudah captain seat, dia bisa kita lipat ke depan. Dan bangku ini sudah dilengkapi dengan armrest. Jika kita butuh bagasi yang lebih luas lagi, tinggal mengangkat bangku belakang ini teman-teman. Bentuknya seperti ini.
Nah, itulah teman-teman gambaran bagasi di belakangnya. Selanjutnya kita akan bahas ke bagian interior dari mobil ini. Nah, kita mulai dulu dari bagian tengah. Di bagian tengah ini teman-teman, dia sudah dilengkapi dengan bangku yang sudah dilengkapi dengan gagang gantungan tangan penumpang. Jika kita duduk di bangkunya, nanti kita lebih nyaman kalau saat berkendara. Bangku ini sudah dilengkapi dengan headrest, dan di bagian tengah dia juga dilengkapi dengan armrest. Bentuknya seperti ini teman-teman. Dan bangku ini sudah one touch tumble. Jika kita mau masuk ke bagian belakang, itu lebih mudah. Nah, kita lihat ke bangku belakang ini karena tadi dilipat di belakang. Bangku ini tampilannya adalah seperti yang terlihat di kamera kita ini, teman-teman. Bangku belakang ini dia belum dilengkapi dengan armrest, tapi sudah terpisah. Di belakang ini dilengkapi dengan lampu kabin. Nah, armrestnya adalah bentuknya seperti yang terlihat di kamera ini, teman-teman. Bangku ini sudah bisa dilipat ke depan. Nah, itulah gambarannya sedikit, teman-teman, di bagian interiornya. Selanjutnya kita akan bahas ke bagian depan. Nah, teman-teman, sekarang kita bahas di bagian depan ini, yaitu bagian interiornya di bagian pengendara atau sopir atau dashboard. Sebelumnya kita bahas dulu ke bagian door trim pintu depan. Ini adalah central lock, kemudian gagang pintu dan armrestnya. Kemudian dia dilengkapi dengan speaker. Sedangkan mobil ini belum power window, teman-teman, dia masih menggunakan engkol. Kalau kita lihat ke bagian dashboardnya, tampilannya adalah seperti yang terlihat di kamera ini. Dia masih standar. Nah, teman-teman, kita bahas satu persatu di dashboard ini. Setelah kita duduknya cukup nyaman juga ya, teman-teman ya. Nah, ini adalah tempat peletak air minum. Jadi dia lebih dingin, teman-teman, karena ada AC. Speedometer adalah seperti ini. MID-nya sudah digital, teman-teman. Dan setir 2 spoke. Ini adalah pengatur lampu. Dan sebelahnya adalah pengatur air wiper. Mobil ini belum power steering, tapi sudah mempunyai rack opening. Kemudian kalau center clusternya bentuknya seperti ini, teman-teman. Dia sudah dilengkapi dengan CD, hazard, kemudian AC-nya tampilannya seperti ini, teman-teman. AC masih manual, dan dia juga dilengkapi dengan jam. Kemudian kalau kita lihat ke bagian sampingnya, teman-teman, dia sudah dilengkapi dengan glove box seperti ini. Kemudian dilengkapi dengan power outlet di center clusternya. Kemudian laci kecil untuk peletak misalnya koin atau sejenisnya. Nah, teman-teman, kita akan review sedikit ke bagian plafon. Di bagian plafonnya ini, teman-teman, dia sudah dilengkapi dengan gagang gantungan penumpang yang ada di pintu seperti ini. Dia dilengkapi dengan sun visor, lampu kabin, sun visor kiri kanan. Nah, teman-teman, kalau kita lihat ke bangkunya, teman-teman, dia sudah dilengkapi dengan headrest. Bangku sudah captain seat, dan ini adalah bawaan pabriknya, dan sudah dilengkapi dengan safety belt. Ini handbrake-nya, teman-teman. Dan bangku sopir juga sudah bisa digeser ke depan, sudah dilengkapi dengan headrest, bisa dilipat, bisa digeser, kemudian dilengkapi dengan safety belt. Bentuknya adalah seperti ini. Nah, itulah, teman-teman. Sekarang kita lihat ke bagian mesin dari mobil ini. Membukanya adalah seperti yang terlihat di kamera ini, teman-teman. Kita harus melepaskan check lock-nya dulu di bawah tempat duduk. Nah, kita lanjutkan ke bagian mesin ya, teman-teman. Nah, sekarang teman-teman kita bahas sedikit untuk mesin.
Mobil ini mempunyai mesin K3DE DOHC dengan silinder 1298 cc. Kemudian mempunyai silinder 4 segaris dengan jumlah katup 16. Kemudian diameter langkahnya adalah 72,0 dikali 79,7. Sedangkan torsi atau tenaga maksimum 88 per 6000 rpm. Sedangkan torsi maksimum mobil ini adalah 115 per 4400. Kemudian sistem bahan bakar yang digunakan adalah EV, dan bahan bakar yang digunakan adalah bensin tanpa timbal, dan dia menggunakan kapasitas tangki 43 liter, teman-teman. Nah, itulah teman-teman gambaran teknis dari mobil ini di bagian mesinnya. Nah, selanjutnya kita akan bahas sedikit ke bagian depannya atau di bagian kap mesin di depan, karena itu adalah perpanjangan dari mesin ini. Nah, teman-teman, pada kap mesin di depan ini kita lihat bahwa di dalam kap mesin ini terdapat reservoir minyak rem, kemudian ada radiator. Kemudian kalau kita lihat ke sebelah kanannya lagi, di sini ada air isi di radiator, kemudian air wiper, teman-teman. Nah, itulah teman-teman isi dari kap mesin di depan. Selanjutnya kita akan bahas tentang spesifikasi teknis dari mobil ini, teman-teman. Nah, teman-teman, sekarang kita bahas sedikit spesifikasi teknisnya. Panjang keseluruhan dalam milimeter adalah 4045, kemudian lebar 1665, tinggi 1900, sedangkan jarak sumbu roda adalah 2650 mm, jarak pijak roda 1460 mm, jarak pijak roda belakangnya 1440 mm, teman-teman. Tinggi dari tanah adalah 165, sedangkan radius putarnya 4,7. Sedangkan berat total kendaraan adalah 2 ton, teman-teman. Nah, itulah gambarannya sedikit, teman-teman, untuk spesifikasi teknisnya. Kemudian tambahannya, mobil ini menggunakan sistem kemudi rack and pinions, kemudian tipe rem depan adalah cakram berventilator, kemudian belakang disc drum, sedangkan rem parkir adalah mekanis pada roda belakangnya, teman-teman. Nah, itulah secara spesifikasi teknisnya. Dan akhirnya selesai sudah, teman-teman, review untuk mobil yang minibus Grand Max berwarna putih 1.3 front facing AC tahun 2021. Dan akhirnya saya ucapkan terima kasih atas perhatian dari teman-teman semua. Akhir kata saya ucapkan wassalam, semoga kita dalam keadaan sehat walafiat dan tidak kurang satu apapun juga, dan pandemi ini cepat selesai, kita bisa hidup bebas dan nyaman lagi.